Hai, welcome back my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Oke, next, kita lanjutin ya ceritanya. Bab 12. Berpura-pura bisu. Daniel menggendong tubuh Naya keluar dari ruangan. Tentu saja pemandangan langka itu membuat perhatian semua orang yang ada di rumah sakit. Mereka terkejut saat melihat sosok pria yang memiliki rumor sangat dingin dan kejam. Kini malah tengah menggendong seorang gadis. Bola mata semua orang begitu fokus melihat keduanya berjalan melewati mereka. Wajah Daniel yang dingin membuat semua orang tidak berani berlama-lama menatap. Sementara Naya, ia merasa sangat malu karena dilihat oleh mereka. Dan ada sepasang bola mata yang memperhatikan keduanya dari kejauhan. Bola matanya begitu tajam menatap ke arah Daniel yang tengah menggendong Naya. Dahinya mengerut melihat pemandangan itu. Ia tidak percaya dengan apa yang dilakukan Daniel. Siapa wanita yang tengah digendong oleh KL? Katanya. Orang itu adalah Aurel. Ia baru saja keluar dari salah satu ruangan yang ada di rumah sakit. Karena penasaran, Aurel segera mengikuti Daniel dari belakang dengan cara diam-diam. Mereka bertiga sudah berada di luar rumah sakit. Daniel segera membawa masuk Naya dalam mobilnya. Sama seperti Aurel yang juga masuk ke dalam mobilnya. Mobil melaju meninggalkan parkiran rumah sakit, diikuti mobil Aurel di belakang. Mobil yang saat ini Aurel gunakan bukan mobil miliknya, tetapi mobil temannya. Maka dari itu, Daniel tidak menyadari kalau mobil yang berada di belakangnya itu ditumpangi oleh Aurel. Di dalam mobil Daniel, Naya hanya terdiam seraya melihat ke arah luar kaca jendela mobil, menikmati pemandangan indah di pinggir jalan. Sementara Daniel, ia fokus memperhatikan jalan di depan. Keadaan itu benar-benar sangat canggung. Keduanya ingin membuka suara, namun sangat gugup. Naya tengah mengingat kejadian waktu di pusat perbelanjaan, di mana Daniel yang memanggilnya dengan sangat romantis. Tiba-tiba mobil berhenti di pinggir jalan. Karena bingung, Naya pun mengalihkan pandangannya ke arah Daniel. "Kenapa berhenti, Paman?" tanyanya. "Aku mau mampir sebentar ke supermarket. Kau tunggu di dalam mobil saja, jangan keluar," sahut Daniel lembut. Naya hanya mengangguk patuh, lagi pula kakinya masih terasa sakit. Setelah mendapatkan anggukan kepala dari Naya, Daniel segera keluar dari dalam mobil. Aurel masih memperhatikan mobil Daniel. Ia ikut berhenti tepat di belakang mobil Daniel. Mobil keduanya begitu sangat dekat. Aurel sangat tenang. Ia tidak takut sama sekali jika nanti diketahui oleh kakak angkatnya itu. Aurel memperhatikan Daniel yang masuk sendirian ke dalam supermarket. Ide cemerlang tiba-tiba terlintas di pikiran gadis itu. Ia tersenyum licik. Aurel memakai topi hitam serta masker untuk menutupi setengah wajahnya. Tentu saja agar tidak dikenali oleh siapapun. Karena sudah siap, Aurel keluar dari dalam mobilnya. Gadis itu berjalan mendekati mobil yang berhenti di depannya. Sementara Naya yang berada di dalam mobil, ia hanya memandang keluar mobil seraya merasakan hembusan angin menerpa wajahnya. Tiba-tiba, Naya dikejutkan oleh suara seseorang. "Maaf telah mengganggu waktumu. Apa kau mengenal pria yang ada di foto ini?" Ia menanyakan foto seseorang kepada Naya. Orang itu tak lain adalah Aurel. Ia sedang berpura-pura menanyakan foto Daniel kepada Naya. Naya sempat mengerutkan dahinya karena diberikan pertanyaan seperti itu. Karena penasaran, Naya melihat foto yang ditunjukkan oleh Aurel. Mata Naya sedikit membulat. Kemudian ia hanya menganggukkan kepalanya pelan. "Di mana dia sekarang?" tanya Aurel lagi. Naya menunjuk ke arah supermarket yang dikunjungi oleh Daniel tadi.
ia sama sekali tidak berbicara. Orang ini sangat mencurigakan, batin Naya. Naya sengaja tidak berbicara agar tidak dilontarkan pertanyaan lebih banyak lagi oleh Aurel. Apa wanita ini tidak bisa bicara? Batin Aurel. Ia sedikit tidak senang. Ada hubungan apa kau dengan pria yang ada di foto ini? Aurel menatap tajam ke arah Naya. Ia memperhatikan Naya dengan teliti. Lagi-lagi, Naya hanya menjawab dengan isyarat tubuhnya. Naya mengangkat kedua bahunya, bertanda tidak tahu. Akibat Naya menjawab dengan begitu, membuat Aurel sangat kesal. Karena tidak mendapatkan jawaban yang ia inginkan, Aurel langsung kabur begitu saja, tanpa sepatah kata pun. Setelah Aurel pergi dari hadapannya, Naya tertawa. Hanya segitu saja kau sudah kesal. Lemah sekali mentalmu, ejek Naya terkekeh. Naya menghela napasnya. Ia bergeleng kepala ketika melihat Aurel langsung pergi begitu saja. Tapi siapa dia? Kenapa dia bertanya tentang Paman El? Gerutu Naya bingung. Karena tidak ingin terlalu kepo urusan orang, Naya pun akhirnya menyerah memikirkan hal itu. Tak selang lama, Daniel keluar dari dalam supermarket bersamaan dengan satu troli yang ia dorong. Di dalam troli itu terisi penuh dengan banyaknya cemilan serta minuman yang sudah dibungkus dengan kantong plastik. Naya yang melihat Daniel membawa banyaknya cemilan langsung membulatkan matanya. Bahkan saking kagetnya, Naya langsung memajukan kepalanya keluar dari pintu mobil. Daniel melihat Naya yang seperti itu hanya bergeleng kepala dan segera menghampiri mobilnya. Banyak sekali, Paman. Buat apa? Naya bertanya ketika Daniel berada di dekat pintunya. Untuk gadis kecil yang ada di dalam mobilku, balas Daniel terkekeh. Naya yang merasa kalau yang barusan dibicarakan oleh Daniel adalah dirinya, ia langsung mendengus kesal. Makanlah. Daniel menyerahkan satu kantong plastik yang berisi camilan serta minuman. Naya berhenti kesal. Ia mengambil kantong plastik yang diberikan Daniel kepadanya. Setelah itu, Daniel beralih ke pintu belakang, lalu menaruh semua kantong plastik itu di atas kursi. Itu sangat banyak, Paman. Tegur Naya yang melihat ke kursi belakang. Daniel bergeleng kepala. Ia tersenyum lembut ke arah Naya. Kalau kurang, bilang saja. Aku akan membelikan lagi untukmu, sahut Daniel lembut. Refleks Naya langsung menggelengkan kepalanya. Ia rasa semua itu sudah lebih dari cukup. Bahkan semua cemilan itu mampu untuk 1 bulan ia makan bersama kakaknya. Ya sudah, Daniel menyerahkan troli ke salah satu pegawai yang menghampirinya. Ini tuan, pegawai itu menyerahkan satu kunci kepada Daniel. Daniel langsung menerimanya. Terima kasih, kau boleh pergi. Pegawai itu mengangguk dan kembali masuk ke dalam supermarket. Daniel segera masuk ke dalam mobilnya. Mobil itu jalan meninggalkan halaman supermarket. Ternyata Aurel masih belum pergi. Saat Daniel mendorong troli, ia sangat terkejut. Rasa penasarannya terhadap Naya semakin besar. Maka dari itu, kini ia kembali mengikuti mobil Daniel dari belakang. 10 menit kemudian, mobil Daniel baru saja tiba di halaman depan rumah Naya. Sementara mobil Aurel berada tak jauh dari tempat mobil Daniel terparkir. Apa Paman ingin mampir? Tanya Naya. Ia menghentikan aktivitas mengunyahnya. Sepertinya lain kali saja, Nay, sahut Daniel. Naya hanya mengangguk, kemudian ia keluar dari mobil. Sebelum keluar dari mobil, di luar sudah ada teman kerja Naya menunggu. Teman kerja Naya menghampiri ke arah mobil Daniel dan bertepatan dengan pintu keluarnya Naya. Kau, ada apa kemari? Naya sedikit kebingungan karena akhir-akhir ini sangatlah aneh. Aku tadi ingin mencarimu karena kakakmu mengkhawatirkan keadaanmu yang tidak pulang-pulang. Jawabnya dengan berbohong.
Camilla adalah orang Daniel. Saat Daniel berada di supermarket, ia menelpon Mila agar menunggu di rumah Naya. Naya yang mendengar jawaban yang ada benarnya itu, ia langsung percaya. "Baiklah, terima kasih Mil," ucap Naya ramah. "Tolong bantu aku," sambungnya. Mila hanya mengangguk patuh dan segera membantu Naya turun dari mobil. Daniel yang berada di dalam mobil, ia melihat ke arah belakang, memperhatikan mobil yang berada tak jauh dari mobilnya. "Kau kira aku tidak menyadarinya?" Daniel tersenyum licik memperhatikan mobil itu. Mobil yang saat ini Daniel perhatikan adalah mobil Aurel. Sebenarnya Daniel sudah menyadari bahwa ada mobil yang mengikutinya. Namun Daniel tidak menanggapinya terlalu serius. Daniel segera meninggalkan halaman rumah Naya karena ia ingin melihat sampai mana Aurel akan mengikutinya. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Dadah.